kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita kembali pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan melayani saudara-saudari yang terkasih dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini 23 Mei 2023 yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-50. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini diberikan kesempatan bagi kami pada hari yang baru untuk mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami dengan kami membaca serta merenungkan sabda-Mu yang kudus. Karuniakan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan untuk meneguhkan dan menguatkan iman pengharapan kami. Berkati dan layakkan hamba-Mu yang akan memberitakannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bilangan pasal yang ke-16 ayat 41 sampai 50 dengan perikop pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudaraku, keputusan mutlak sudah ditentukan oleh Allah. Musa dipilih untuk memimpin orang Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Sedangkan saudaranya Harun dan keturunan-keturunannya dipercayakan jabatan untuk menjadi imam. Dan hanya seorang imam yang bisa memberi persembahan kepada Allah. Rupanya jabatan dan posisi itu menimbulkan iri dengki dari 3 orang, yaitu Korah, Datan dan Abiram. Mereka ini memiliki posisi dan jabatan sebagai pengurus perabot kemah pertemuan. Mereka memprovokasi orang Israel dengan membawa mereka untuk meragukan dan menolak kepemimpinan Musa dan Harun. Oleh pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Tuhan menunjukkan kesalahan dilakukan oleh ketiga orang ini karena iri dengki mereka. Di hadapan orang Israel, Korah, Datan, Abiram dan keturunan mereka, bahkan 250 orang yang mempersembahkan ukupan ditelan bumi. Rupanya saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Dia telah memilih Musa dan Harun dan Korah, Datan dan Abiram ini adalah orang-orang yang hidup dalam iri dengkinya, bukannya menimbulkan kesadaran bagi orang Israel. Justru dalam ayat 41 mereka katakan kepada Musa dan Harun bahwa mereka ini telah membunuh umat Tuhan. Allah bertambah murka, ibarat memancing di air keruh. Mereka ini menimbulkan kemarahan dari Allah, dan Allah menegur mereka dengan memberikan tulah. Akibat dari tulah yang diberikan oleh
Allah kepada orang Israel, 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bersama pada saat ini. Jangan pernah mencobai Allah. Jangan pernah memancing kemarahan Allah. Allah memiliki kehendak yang mutlak. Apabila Allah sudah menentukan satu hal untuk terjadi dan ada atas hidup kita, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggagalkannya. Hati-hati bahaya iri dengki. Karena hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih bisa menimbulkan keributan dan juga tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Ketika dalam perkara kehidupan kita, Tuhan masih menegur dan mengingatkan kita, jikalau kita melakukan sebuah kesalahan, cepatlah perbaiki diri selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan biarkan teguran-teguran itu lewat dan menimbulkan kemarahan yang lebih besar daripada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah melewati firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama diajak kembali untuk lebih taat dalam memberlakukan firman Tuhan, mau hidup sesuai dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan jangan keraskan hati kita hanya turut pada apa yang menjadi kehendak dan rencana kita. Bahkan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan coba-coba menggagalkan ataupun mengatur Allah sesuai dengan keinginan kita, karena Allah adalah pemilik kehidupan kita. Dia yang berhak untuk menentukan segala sesuatu yang kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh semakin mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mampu mengendalikan diri kita dan menjauhkan diri kita dari berkembangnya iri dengki yang bisa mendatangkan kejatuhan dan ketidakbaikan dalam hidup kita dan orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur kami untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Ajar kami tidak hanya terbatas sebagai pendengar dari firman-Mu, tapi ada senantiasa kesukacitaan dari setiap pribadi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dari apa yang telah kami terima, itu yang boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu menjadi pandu, menjadi undang-undang yang senantiasa mengarahkan jalan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapa yang pengasih, pada saat ini kami bersyukur Engkau mengizinkan kembali kami untuk bangun pada hari pemberian Tuhan. Napas kehidupan, kekuatan, kesehatan Tuhan tetap percayakan. Terima kasih satu hari yang telah lewat kami boleh melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kami. Ada kekuatan, ada pertolongan yang datang dari Tuhan sehingga kami mampu menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami. Pada hari yang baru ini Tuhan, kami akan memulai setiap tugas tanggung jawab kami. Tentu dengan kemampuan kami sebagai manusia biasa kami terbatas untuk boleh menghasilkan kehidupan yang baik dan benar sepanjang hari ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang senantiasa boleh bekerja, kami andalkan untuk menuntun dan memberkati kami dalam mewujudkan setiap harapan, perencanaan dan juga cita-cita dalam hidup kami. Tuhan berkatilah kami dengan kekuatan dan kesehatan, semangat dan ketekunan dalam kami menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Berkati segala usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, agar dari apa yang kami kerjakan dan diusahakan itu boleh mengalirkan berkat yang datang dari Tuhan untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami pun memohon Tuhan selalu boleh melindungi, menjaga dan memelihara orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami, keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh keberadaannya karena tugas tanggung jawab yang saat ini tengah mereka jalankan. Tuhan, lindungi mereka, jagalah mereka. Berkati mereka juga agar senantiasa boleh bertekun dan mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab mereka untuk hari ini. Bapa yang pengasih, demikian pula saat ini sehati sepikir kami serahkan di dalam doa dan permohonan kami untuk pelayanan yang dilakukan dalam ruang lingkup Resort Puruk Cahu. Kami memohon dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani,
Tuhan topang, Tuhan berkati Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Tuhan berkati penatua dan diakon, para pendeta, setiap pekerja-pekerja gereja, agar dari apa yang dipersiapkan dalam setiap program itu boleh mendukung kebangunan dan pertumbuhan yang baik dari jemaat-jemaat Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi pelayanan yang dilakukan di wilayah BIHA. Kami memohon Tuhan berkati majelis yang ada di sana, pekerja-pekerja Tuhan yang melayani, segala upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang semakin maksimal bagi jemaat Tuhan di sana, boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini kami juga memohon berkat dan pengasihan Tuhan bagi negara kami, bangsa kami, pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara kami tetap ada dalam kerukunan, keharmonisan antar seluruh rakyat di negeri ini. Tuhan topang pemimpin kami dari pusat sampai daerah untuk boleh melayani dan bekerja berdasarkan takut akan Tuhan. Keadilan dan kesejahteraan yang semakin merata itu yang boleh diperoleh oleh setiap masyarakat yang ada di negeri ini. Tuhan yang pengasih, apapun yang kami akan laksanakan dan kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan dan pertaruhkan dalam kuasa pengasihan-Mu. Kami percaya kami tidak pernah sendiri, Engkau selalu memberkati kami. Doa dan permohonan ini segala kerinduan yang ada pada hati dan hidup kami serahkan dan pertaruhkan. Kuasa pengasihan Tuhan senantiasa memberkati kami, meneguhkan kami, dan memampukan kami untuk menghadapi dan mengatasi apapun yang akan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan, terus boleh menjadi berkat, dan nikmatilah serta rasakanlah setiap damai sejahtera Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.